والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kaum muslimin dan muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Ali Imran ayat 110, ini ayat ini sudah sering kita dengar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sadaqallahul azim. Muncul beberapa penafsiran terhadap khaira ummah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalian adalah sebaik-baik umat. Ini muncul beberapa pandangan-pandangan. Sebenarnya sebaik umat itu bagaimana? Apakah untuk umat Nabi Muhammad dulu pada masa Rasulullah dulu, atau khaira ummah itu untuk orang sekarang? Kalau kita merujuk ke dalam tafsir Jalalain, beliau mengatakan kuntum khaira ummah itu umat Muhammad, untuk semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak terkecuali siapakah dia. Apakah hidup pada masa Nabi Muhammad ataukah hidup setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapat ini didukung juga oleh Imam Ibnu Katsir, itu di dalam tafsir beliau. Beliau mengatakan kuntum khaira ummah adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masih bersifat umum dan tidak diberikan batasan oleh Imam Ibnu Katsir. Tapi kalau kita merujuk ke dalam tafsir Ibnu Abbas, apa kata Ibnu Abbas? Yang dikatakan khaira ummah itu adalah man hajara ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila Madinah. Jadi diberikan batasan oleh Ibnu Abbas. Yang dikatakan khaira ummah itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, kaum muhajirin. Jadi kalau kita merujuk ke dalam tafsir Ibnu Abbas ini, itu khaira ummah itu hanya untuk orang-orang muhajirin saja. Jadi tidak untuk orang ansar, apalagi untuk kita setelah Nabi Muhammad SAW. Ini kalau kita berpegang kepada tafsir Ibnu Abbas. Jadi artinya beliau sudah memberikan gambaran-gambaran tentang khaira ummah yang didapatkan oleh orang-orang muhajirin saja. Tapi kalau kita melihat di dalam tafsir Al-Kasyaf yang dikarang oleh Imam Zamakhsyari, apa kata beliau? Ini ayat ini kuntum khaira ummah itu yadullu ala hudusin madin ala sabilil ibham. Jadi kalau kita perhatikan, inilah uniknya tafsir Zamakhsyari, beliau selalu melalui pendekatan bahasa. Jadi kalau dilihat dari segi bahasanya, kuntum khaira ummah, kalimat kuntum itu beliau katakan ya dulu ala hudusin madin, menunjukkan kepada kalimat past tense ala sabilil ibham, tetapi masih bersifat ibham, mubham, tidak jelas. Makanya Imam Zamakhsyari mengambil kesimpulan, itu makna kuntum khaira ummah qaddartu khaira ummah, saya sudah mentakdirkan umat Nabi Muhammad itu sebagai khaira ummah, sebaik-baik umat. Jadi yang dimaksud dengan takdir di sini adalah takdir azali. Jadi artinya dari dulu itu di Lauhul Mahfuz itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya umat Muhammad itu menjadi umat khaira ummah, sebaik-baik umat. Sekarang yang terakhir, mungkin ini yang lebih dekat kepada pemahaman kita, yang lebih bisa kita terima, yang lebih familiar sama kita, itu di dalam tafsir Sawi. Di dalam tafsir Sawi, apa kata Imam Sawi? Man ittasafa bi awsafihim, barang siapa yang mau dikatakan khaira ummah, dia itu memiliki sifat yang dimiliki oleh sifat-sifat sahabat-sahabat dulu, atau sifat yang memiliki sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Faqad madahahumullah, mereka juga dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ini khaira ummah ini untuk umat Rasulullah, untuk Rasulullah dan umatnya pada masa itu, dan berlaku juga pada masa sekarang. Apabila umat sekarang itu mereka memiliki sifat yang dimiliki oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
ada dua pengharapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian ingin menjadi khaira ummah, kata Allah, ya. Ini kita bisa merujuk ke dalam tafsir Sawi, artinya berlaku untuk umat Muhammad SAW pada masa beliau atau pada masa setelah beliau. Artinya harus ada dua hal, kata Allah. Jadi khaira ummah itu memiliki dua ciri. Ciri yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi yang dikatakan khaira ummah itu mereka selalu amar ma'ruf nahi munkar. Jadi menyuruh orang lain untuk berbuat kebaikan dan mencegah orang lain itu untuk berbuat kejahatan. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi tugas kita cuma berdakwah saja. Kita mengajak orang lain. Jadi tidak boleh melaknat orang lain dan tidak boleh membenci orang lain. Inilah yang ketika Rasulullah SAW ketika perang Uhud. Jadi perang Uhud itu Rasulullah SAW, kita kalau kita baca sejarah, itu pertama sekali orang-orang mukmin itu menang. Kemudian setelah itu mereka dikalahkan oleh orang-orang kafir. Kenapa? Karena mereka tidak patuh kepada perintah Rasulullah SAW. Sampai-sampai Rasulullah itu ketika perang Uhud itu dahinya itu kena batu, jadi dilempar batu oleh orang-orang suku Quraisy. Ketika itu Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah," salah satu doa beliau, "hancurkan mereka ya Allah." Jadi di situ ada Umayyah bin Khalaf, kemudian ada As bin Wa'il. Jadi Rasulullah meminta kepada Allah, "Laknat mereka, hancurkan mereka ya Allah, dan berikanlah keberkahan bagi orang-orang mukmin." Ketika itu Rasulullah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Ali Imran, apa teguran Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun." Wahai Muhammad, bukan urusanmu melaknat orang lain. Bukan urusanmu melaknat orang lain. Bukan urusanmu memaksa orang lain untuk bertaubat kepada Allah. Fa innahum zalimun. Sudah jelas mereka itu zalim. Kalau mereka zalim itu urusan saya, kata Allah. Ya. Jadi makanya kita ini tidak boleh melaknat orang lain. Kita cuma mengajak saja. Kalau dia tidak mau, ya sudah. Oh, bagaimana dengan Rasulullah pernah ketika sholat subuh, ketika Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma ahlikil kafartal wal musyrikin." Kejadian ini sebelum terjadinya perang Uhud. Waktu itu dibiarkan saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada berita ketika itu orang-orang Mekah itu disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka ketika itu Rasulullah kunut nazilah. Jadi beliau minta doa kepada Allah, hancurkan orang-orang kafir. Ketika itu tidak pernah diprotes oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah terjadinya perang Uhud, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak melaknat orang lain. Setelah kejadian itu Rasulullah tidak pernah lagi melaknat orang lain. Rasulullah selalu minta kepada Allah, mudah-mudahan dia dapat petunjuk, Jadi begitulah kita kalau ingin jadi khaira ummah. Artinya tidak banyak yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah cuma meminta kita saja untuk berdakwah saja, mengajak saja. Ketika mereka ini tidak menerima, itu urusan mereka dengan Allah. Ketika mereka tidak mau sholat, itu urusan mereka dengan Allah. Kita cuma mengajak saja. Maka yang diminta nanti oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawaban cuma adakah engkau mengajak dia, itu saja. Adakah engkau mencegah dia? Makanya ta'muruna bil ma'ruf itu satu paket. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kita cuma memberikan peringatan saja. Masalah dia tidak mau mendengar, masalah itu bukan urusan kita. Kita tidak bisa melaknat dia. Kita tidak bisa menghancurkan dia, berdoa kepada Allah untuk menghancurkan dia, tidak bisa. Nabi Muhammad saja ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang pertama, kata Allah. Kalau kalian ingin menjadi khaira ummah, kata Allah Subhanahu wa taala, jadilah orang yang amar ma'ruf, menyuruh orang lain untuk berbuat kebaikan dan mencegah orang lain untuk tidak berbuat kejahatan. Ini yang pertama. Kalau tidak kita lakukan ini, itu perlu diragukan. Kita itu khaira ummah atau tidak? Itu perlu diragukan. Kemudian yang kedua, wa tu'minuna billah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini memiliki cakupan yang sangat luas sekali, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi arti iman kepada Allah, artinya segala sesuatu yang terjadi itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi semua kita kembalikan kepada Allah. Maka inilah makna daripada la ilaha illallah. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang menciptakan selain Allah, tidak ada pemberi rezeki selain Allah, tidak ada yang memberi mudarat selain Allah, tidak ada yang memberikan manfaat selain Allah, tidak ada yang melindungi saya selain Allah, tidak ada yang mencintai saya, menyayangi saya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang khaira ummah.
Jadi khaira ummah itu mereka yakin betul kepada Allah. Tawakalnya juga luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan, kalau kalian itu mau bertawakal kepadaku haqqa tawakkuli, sebenar-benarnya tawakal, kalian itu akan aku berikan rezeki, kata Allah, sebagaimana burung yang dia pergi pagi dalam perutnya dalam keadaan kosong, kemudian ketika dia pulang perutnya dia sudah kenyang. Nah, ini kalau kalian ingin bertawakal kepada saya, ini maknanya apa ini? Artinya sedikit sekali manusia yang yakin dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada permulaan ayat tadi. Artinya pujian Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummah. Itu umat terdahulu, juga umat-umat sekarang, apabila mereka mengikuti ada sifat-sifat yang ada pada Rasulullah dan pada para sahabat. Makanya khaira ummah itu, kuntum khaira ummah itu ada dua sifat yang harus melekat pada seseorang itu. Jadi dia jangan mengaku saja sebagai umat yang khaira ummah, tapi harus ada jiwa amal ma'ruf dan nahi munkar. Kemudian di belakang itu juga seorang itu harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang Allah memberikan gambaran ini khaira ummah ini kepada orang ahlul kitab. Apa kata Allah? Kalau mereka tahu, kalau ahlul kitab itu tahu khaira ummah itu cuma ada dua syarat, sungguh mereka akan beriman dan yakin kepada saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi sedikit daripada mereka yang mau percaya, sedikit daripada mereka yang beriman kepada saya. Ini ahlul kitab. Jadi makanya orang-orang Yahudi itu tidak banyak yang masuk Islam, tidak banyak yang yakin kepada Nabi Muhammad SAW, hanya segelintir saja. Segelintir inilah yang Allah katakan di dalam surah Ali Imran tadi. Apabila mereka itu tahu semua, ahli kitab itu tahu, yang dikatakan khairu ummah itu cuma dua syarat, sungguh mereka itu akan masuk Islam dan yakin kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian saja kajian singkat pada kesempatan ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum